Sangka dan ini rekan-rekan saya. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang Islam disiplin ilmu. Nah, pertama ini boleh perkenalkan Bapak. Saya Bapak Muhammad Alfi Jami. Kalau murid-murid di sini panggil saya Pak Alfi. Jadi saya guru pendidikan agama Islam kelas 4, 5, dan 6. Ya, khusus kelas 5. Kayaknya cukup itu aja. Ya, untuk visi dan misi yang dipegang oleh sekolah Susukan Susila ini. Visi dan misi. Ya. Visi kita itu membangun sekolah yang berkarakter, ramah lingkungan, yang juga berakhlakul karimah. Misi kita mencetak anak didik yang mempunyai kedisiplinan dan dapat menjadikan dirinya anak-anak yang bermanfaat. Untuk struktur organisasi di sekolah ini. Struktur organisasi di sini yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu Ibu Triatmi SPDSD. Ibu Triatmi SPDSD. Untuk wakil di bidang kurikulum ada Bapak Anas Wardi SPD. Wakil di bidang kesiswaan Ibu Triwahyuni SPD. Kayaknya cukup itu aja untuk soal wakilnya. Untuk penerapan peraturan dan tata tertibnya itu untuk kehidupan sehari-hari siswa gimana? Penerapan peraturan. Ya. Penerapan peraturan yang ada di sekolah atau Di sekolah. yang di sekolah. Ya. Penerapan aturan di sini kita itu mengacu pada visi dan misi. Dan kita di Susukan 9 ini yang pertama kita di sekolah ramah anak, ramah lingkungan. Jadi bisa dilihat dari gerbang depan. Jadi kita bertemakan Eco Green dan kita di sini juga sudah adiwiyata. Maka penghijauannya cukup luas, tamannya sudah mulai tertata rapi, sampai untuk masalah fasilitas ini sudah mungkin kalau dibandingin sama sekolah-sekolah SD lain, di sini fasilitasnya sudah sangat lengkap. Ya. Untuk penerapannya sendiri, anak-anak di sini kita ini diajarkan anak-anak disiplin mandiri, inovatif, kreatif, dan juga bernalar kritis. Jadi penerapannya di sini kita itu mengikuti abad 21 kurikulum yang sedang berjalan sekarang, lebih mengedepankan kembalikan ke anak gimana caranya kita sebagai guru, sebagai fasilitator untuk bisa memfasilitasi anak-anak agar mereka ini berpikir kreatif, mandiri, inovatif, dan juga religius. Jadi kita mengikuti daripada kurikulum yang berjalan saat ini. Selanjutnya ini menyangkut tentang kurikulum tadi ya. Kurikulum yang saat ini digunakan oleh SDN Susukan 9 khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita mengacu pada kurikulum pemerintah pusat, yaitu kurikulum Merdeka. Kita mengacu kurikulum Merdeka dan alhamdulillah di sini kita banyak kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa, ada juga dari PPG, dan juga alhamdulillah kemarin ada teman-teman dari mahasiswa Filipina. Jadi memang setiap tahun itu ada di sini. Nah, jadi acuan kita tetap mengikuti aturan pemerintah yang berlaku, yaitu kurikulum Merdeka. Itu ada. Selanjutnya, apakah penyesuaian khusus dalam kurikulum PAI atau sesuai karakteristik di sekolah? Baik, kalau untuk kurikulum PAI sendiri, acuan kita tetap ke kurikulum Merdeka. Tapi saya pribadi sebagai guru agama dan juga guru agama kelas 1, 2, dan 3 partner saya, kita itu sedikit penyesuaiannya itu untuk silabus RPP. Kita mengikuti sekarang bukan RPP namanya, modul ajar.
kita mengikuti di kurikulum Merdeka. Namun dalam pembelajarannya ada beberapa materi yang kita sisipkan berkaitan dengan praktek agama di kelas 6 nanti. Jadi di kelas 4 kita sudah persiapkan, dan ada juga tambahan-tambahan pelajaran atau materi khusus untuk baca tulis Al-Quran. Mengingat anak-anak kita di sini nggak 100% itu bisa baca tulis Al-Quran, maka kita buatkan program di luar daripada kurikulum. Kita buatkan program di hari Rabu, hari ini tepatnya, tiap seminggu sekali pulang sekolah kita masukin itu di muatan lokal atau ekstrakurikuler. Kita adakan semacam kayak TPA pengajian, jadi khusus untuk baca tulis Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya nanti persiapan ketika di kelas 6 mereka praktek ujian agama itu sudah siap. Apalagi lulus dari sini, niat kita targetnya minimal dia sudah paham huruf hijaiyah dan surat-surat itu yang sini. Metode yang biasa Bapak lakukan dalam mengajar agama Islam agar siswanya lebih aktif atau apa? Kalau metode, bicara metode banyak, apalagi di abad 21. Kita juga sebagai guru diharuskan, bahkan diwajibkan ya, untuk menggunakan metode yang kreatif. Artinya metode yang anak-anak ini agar aktif ketika belajar mengajar di kelas. Kalau saya itu biasa saya padukan dengan metode tanya jawab, picture, terus kadang juga banyak ya metode. Jadi intinya saya lebih ke tanya jawab, dan ada juga gamesnya juga ada gitu. Tapi saya tidak menghilangkan metode ceramah. Meskipun metode ceramah ini mungkin ya 30% lah. Kenapa? Karena di pendidikan agama Islam ini nggak bisa kita serahkan langsung ke anak siswa kita, karena berkaitan dengan hukum. Kalau kita tidak menjelaskan terlebih dahulu, khawatirnya kita yang dosa kalau akhirnya mereka nanti salah pemahaman. Itu sih. Kegiatan apakah di sekolah ini ada program khusus seperti pesantren kilat, peringatan hari besar atau lomba agama? Ya, kalau untuk hari besar, alhamdulillah di sekolah Susukan 9 setiap tahunnya kita ada beberapa peringatan hari besar yang kita sudah agendakan setiap tahunnya. Yang pertama ada di peringatan Maulid Nabi. Yang kedua setelah Maulid Nabi kita adakan di peringatan Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj juga kita adakan peringatan kegiatan pesantren kilat. Karena kita di sini kita bukan pesantren kilat, pesantren Ramadan. Kalau pesantren kilat terlalu singkat, gitu. Dan pesantren Ramadan. Dan di setiap pesantren Ramadan, di akhir kegiatan Ramadan, kita adakan santunan anak-anak yatim dan juga duafa, khususnya anak didik Susukan 9. Dari mana pendanaannya? Kita ada P5 di kurikulum Merdeka. Di P5 itu setiap penutupan P5 kita adakan gelar karya. Nah, dari gelar karya ini udah berjalan kurang lebih 2 tahun. Kita adakan lelang karya yang sudah dibuat oleh siswa. Hasil dari lelang itu nanti kita berikan kepada anak-anak yatim dan duafa di akhir pesantren Ramadan. Pada itu juga kita juga ada infak. Infak ini sifatnya bukan pungutan. Jadi ini di dalam kurikulum sudah diajarkan bersedekah. Nah, kita menerapkan anak-anak untuk bersedekah. Jadi sifatnya bukan pungutan liar, ya. Itu nggak ada seperti itu. Karena sekarang kan banyak ya dari pemerintah kita nggak boleh ada pungutan liar di sekolah. Padahal di situ niat kita amal Jumat itu untuk siswa-siswa juga, untuk mereka, dari mereka untuk mereka. Itu aja sih. Untuk tantangan yang Bapak hadapi dalam memimpin siswa dan tantangan. Nah, kalau tantangan. Ini zaman sekarang, tantangan untuk guru sebenarnya bukan hanya guru agama, semua guru. Mungkin khususnya guru agama Islam. Karena kembali lagi guru agama Islam tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi juga akhirat. Tantangan saya untuk di sekolah Susukan 9 ini
Sebenarnya kalau untuk dalam hal bidang pelajaran itu terbilang anak-anak di sini alhamdulillah semuanya untuk memahami pelajaran, untuk mengikuti belajar mengajar kelas semuanya bisa mengikuti, dan untuk nalar berpikirnya alhamdulillah anak-anak di sini mudah. Hanya yang jadi tantangan kita di sini masalah akhlak. Akhlak ini yang jadi PR buat kita. Karena apa? Ya bisa kakak-kakak pahamin ya, zaman sekarang ini benar-benar miris ya, miris. Artinya di zaman sekarang ini akhlak yang paling goblok banget ya, apalagi sama anak-anak kita sekarang, adik kita sekarang itu cukup sulit untuk mengubah karakter kebiasaan mereka. Karena apa? Karena mereka dibiasakan itu di sekolah. Jadi di rumah kebiasaannya beda sama kebiasaan di sekolah. Di rumah nggak dibimbing penuh sama orang tua. Bahkan orang tua banyak yang sibuk kerja dan terbilang lebih bebas di rumah. Kenapa? Gadget dibebasin sama orang tua. Gaulannya akhirnya nggak kontrol. Ketika di sekolah ngikutin aturan kita susah. Karena di rumah aku sudah terbiasa seperti itu, bebas. Selanjutnya kalau di sini apakah sekolah menyediakan sarana ibadah atau kegiatan? Kita bikin sholat. Sholat yang jadi tempat untuk kegiatan keagamaan, khususnya tempat ibadah. Ya sholat lah dan lain sebagainya. Untuk pengajian juga ada di sholat. Selanjutnya kegiatan yang biasa dilakukan di SDN Susukan 9 khususnya untuk mata pelajaran ibadah. Kegiatan mingguan atau kegiatan harian seperti misalkan diadakan sholat Jumat. oh boleh, itu kita adakan setiap hari Jumat, ada di Jumat rohani. Jadi itu jadi kebiasaan sholat Jumat sebelum masuk ke kelas. Kita mulai dari mulai 6:30 kita sholat duha. Setelah sholat duha ada tadarus yang dari kebiasaan kita. Tadarus baru kita ada sedikit penyampaian tentang ilmu, pengetahuan tentang ilmu. Dan sebulan sekali kita melatih anak di Jumat itu, misalkan mereka ada di MC, nanti ada yang belajar baca tahlil, baca doa, ada yang ceramahnya, ada yang menyampaikan tilawah Quran seperti ini. Untuk kegiatan seperti yang tadi, apakah ada keterlibatan orang tua untuk mendukung kegiatan tersebut? Kalau untuk keterlibatan orang tua, kita sebetulnya selalu melibatkan orang tua, karena orang tua itu sebagai selalu kita menyampaikan agar orang tua selalu berkolaborasi dengan guru-guru. Artinya sama-sama bersinergi demi anak-anak dididik dengan baik, dengan baik, dan juga intinya menjaga mereka dari hal-hal itu. Baik Bapak, untuk dari info kami, terima kasih Bapak sudah mengunjungi kami. Sama-sama. Bapak pada saat akan. Wah. Sekolah besar. Kali ini kami datang ke SDI Al-Azhar di Kelapa Gading dengan tujuan untuk melakukan observasi sekaligus wawancara terkait kurikulum yang dijalankan di sekolah ini, dan juga kebetulan kita mendapat info dari kita bahwa sekolah ini itu menggunakan konsep bimbingan atau menggunakan bahasa yang berbeda. Kalau boleh tahu bahasa apa sih yang digunakan di sekolah? Terima kasih sebelumnya dari Homka sudah datang sini untuk observasi dan bertanya-tanya. Ya, jadi kalau di kami itu ada 3 kurikulum Kak. Ada kurikulum nasional, kurikulum Alaska, dan kurikulum internasional. Nah, untuk kurikulum internasional sendiri ini kami kerjasama dengan Cambridge University Press untuk bahan ajarnya. Jadi ada 3 mata pelajaran, bahasa Inggris, Math Science, itu kita pakai bahan ajar dari Cambridge University Press, dan insya Allah tahun besok akan MOU dengan Cambridge Assessment gitu. Itu untuk bahasa Inggris. Untuk yang bahasa asing lainnya, kami ada muatan lokal itu bahasa Arab. Tapi memang belum seaktif bahasa Inggris. Kalau yang pelajaran bahasa Inggris tadi, 3 ini mungkin kalau di kelas penggunaannya sudah 80-20, 80 Inggris, 20 Indonesia. Kalau yang bahasa Arab masih sifatnya pelajaran.
Itu sih 2 bahasa asing yang ada di sekolah ini. bahasa asing. Berarti untuk di sekolah ini masih menerapkan kurikulum nasional. Masih, jadi kami bukan SPK. Eh, Ya, pertanyaan berikutnya itu landasan utama dalam pemilihan kurikulum nasional ini dan kenapa menggabungkan kedua kurikulum? Ini kan tadi kan dari Al-Azhar kan ingin mengadopsi kurikulum Cambridge. Apakah nanti kurikulum nasional ini tetap digunakan atau nanti digabungkan dengan kurikulum Cambridge? Iya, jadi tetap digunakan karena bukan SPK. Sifatnya kurikulum Cambridge-nya itu untuk melengkapi saja, melengkapi kebutuhan yang kami butuhkan gitu. Karena kan bahasa asing sekarang diperlukan ya, Iya. Kak. Jadinya melengkapi. Makanya kita bukan SPK, kita masih sekolah reguler, bukan sekolah SPK. Nantinya pun untuk melakukan pelajaran dan lain-lainnya akan diaturnya kombinasi. Gitu. Jadi karena kan sebenarnya ada benang merahnya ya antara kurikulum nasional matematika dengan KMK juga ada benang merahnya. Jadi kita kombinasi. Kita langsung ke kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan kekurangan antara dua kurikulum ini itu menurut Dua kurikulum? di antara dua kurikulum Maka penggunaan dua-duanya atau gimana? penggunaannya. Dua-duanya, kita pakai dua-duanya. Kelebihannya tentu saja anak-anak jadi punya tambahan pengetahuan bahasa asing, dan itu yang diharapkan juga oleh orang tua ya sekarang, karena bahasa asing sudah sifatnya menjadi prioritas lah untuk pemahaman anak-anak, dan anak-anak juga rata-rata tuh anak-anak memang sudah punya kemampuan dasar bahasa asing gitu. Jadi nggak nol, yang datang sini tuh pasti minimal udah paham bahasa Inggris karena dari YouTube dan lain-lain lah, kakak juga pasti paham kan. Mungkin kekurangannya apa ya? Kekurangannya di penggunaan ini tuh belum 100% bisa, belum 100% bahasa Inggris full. Jadi karena kami masih tadi 80-20, jadi memang tidak 100%, tidak seperti sekolah internasional yang 100% bahasa Inggris. Dan mungkin ada murid yang dari murid asing gitu, enggak. Kalau kami masih 80-20 untuk penggunaan bahasanya, dan kalau muridnya semuanya 100% Indonesia. Sorry, bukan 100%, 99%. Ada murid asingnya, tapi bukan berarti mereka termasuk yang dalam kayak kelas internasional gitu ya. Memang ada 3 anak kita yang murid asing, itu pindahan, tapi bisa berbahasa Indonesia. Jadi sampai sejauh ini sekolah ini masih dapat beradaptasi terhadap bahasa asing. Iya. Sudah bisa disempurnakan 100%. Bisa. Sekarang mau nanya sih, apa aja sih tantangan terbesar dalam menerapkan ketiga kurikulum di sekolah? Kurikulum nasional, Alaska sama Cambridge ya. Tantangannya ada di apa ya? Tantangannya mungkin lebih ke adaptasi guru-guru untuk di kurikulum internasional. Jadi mungkin itu menjadi tantangan. Yang kedua adalah untuk di kurikulum yang Alaska, kita kan ada kurikulum Al-Quran dan Tahfiz ya. Menjadi hal yang, jadi ini merupakan tujuan buat orang-orang tua tuh menyekolahkan di Alaska itu sebenarnya alasan utamanya ada kurikulum Alaska. Kita ada kurikulum Al-Quran, jadi ada kurikulum Tahsin dan Tahfiz gitu. Nah, yang menjadi tantangan adalah kadang ini menjadi target tapi tidak diimbangi dengan di rumah gitu. Mungkin karena di rumahnya tidak ada kebiasaan Al-Quran lebih seperti di sekolah. Kalau di sekolah kan full setiap hari itu kita ada pelajaran Al-Quran dan Tahfiz. Selanjutnya, saya mau nanya sih, bagaimana proses evaluasi ini terhadap efektivitas kurikulum tiga tersebut? Kita setiap akhir bulan kita ada evaluasi, kemudian setiap akhir semester kita ada evaluasi, setiap akhir tahun ada evaluasi, dan ketika evaluasi ini juga kita bicarakan dari tingkat unit, tingkat perguruan, itu nanti akan ada redesign misalnya memang butuh redesign, kita akan redesign seperti yang sekarang kita mau kerjasama dengan Cambridge Assessment, itu baru saja beberapa bulan terakhir itu kita ada redesign untuk kurikulum, gitu, untuk melengkapi lah yang perempuan. Jadi bentuk evaluasinya ini ya? Diskusi, iya. Antar guru atau apakah guru dapat terlibatan dalam? Iya, ada. Jadi antar guru dulu pertamanya, kemudian setiap akhir minggu mereka punya musyawarah sendiri, kemudian dibawa di unit, kita rapat besar setiap akhir bulan biasanya, kemudian nanti dibawa ke perguruan, ada rapat pimpinan, kita bahas setiap bulannya juga, dan setiap akhir semester ada evaluasi secara keseluruhan, dan termasuk akhir tahun ini juga ada. Izin bertanya, tadi kan sekolah ini kan menerapkan 3 kurikulum ya. Kalau di sekolah-sekolah yang kayak negeri, swasta yang lainnya itu kan cuma 1 ya, guru nasional. Nah, kira-kira misalkan kalau Indonesia ganti kurikulum lagi, itu ada susah gak sih Bu buat menerapkan lagi kan? Katanya setiap ganti menteri kan ganti kurikulum. Nah itu gimana Ibu cara mengimplementasikannya itu Bu? Karena kan ganti kurikulum mulu kan. Sejauh ini sih aman ya Kak, karena sebenarnya
pergantian itu kan cuma nama doang. Kalau misalnya kakak-kakak lihat itu sebenarnya sama aja. Dari KKSP ke Merdeka misalnya itu ada hal-hal yang sama yang benang merahnya, bedanya mungkin tambahin ada project gitu kan. Besok yang ganti, projectnya cuma ganti nambah jadi 7, P7. Jadi sebenarnya secara keseluruhan itu sama aja. Jadi mungkin ada yang tambahan-tambahan di luar yang sebelumnya. Nah itu yang kita diskusikan bareng-bareng sama guru-guru. Karena nanti tadi kalau misalnya dibilang evaluasi di awal tahun pun kita ada bedah kurikulum. Jadi kalau misalnya memang ada yang baru di awal sebelum masuk, biasanya anak misalnya masuk katakanlah tanggal 14 Juli misalnya ya, kita sudah masuk seminggu sebelumnya untuk bahas itu. Kira-kira apa nih dari pemerintah yang sudah keluar, mungkin edaran resmi dan lain-lain yang terkait tahun ke depan yang kira-kira kita butuh obrolin. Sebenarnya sih sama aja kok. Kita ada pasti ada benang merah, nggak pure ganti. Iya benar. Soalnya ada yang bilang kayak iya ribet nih ganti kurikulum mulu kayak gitu. Kayak aku baru belajar ini kurikulum ini juga udah diganti ya kan, banyak yang bilang seperti itu. Jadi itu bukan menjadi sebuah tantangan terbesar buat guru ya? Iya, tantangan tapi masih bisa diatasi. Karena balik lagi semuanya sih balik ke guru-gurunya ya. Kita sih bilang nggak ada apa ya, nggak balik lagi tadi ya. Semua ada benang merahnya. Kemudian balik lagi ke guru-guru karena guru-guru yang ngajar kan di kelas. Jadi mereka yang bisa memilah-milah gitu. Kayak misalnya yang sekarang aja, ya udah kita patokannya memang pemerintah kasih CP dari situ. Tapi kan TP-nya kita sesuaikan. Bahkan kan kalau di kami juga ada anak-anak kebutuhan khusus. Itu juga kami TP-nya menyesuaikan lagi. Jadi nggak full persis seperti yang pemerintah kasih. Kita ambil sesuai intinya aja lah, esensinya aja lah. Ini terkait tadi di kurikulum pasar ini. Tadi kan Ibu menyatakan bahwa di sekolah ini tuh lebih memprioritaskan terkait pembacaan Al-Quran dan kreativitas agama lainnya. Itu di sekolah ini tuh ada program seperti One Day One Juz atau One Day One Ayat atau semacamnya. Enggak, kalau kami bukan itu programnya. Kalau kami itu programnya adalah lulus SD 2 juz kan. Itu harus hafal? Iya, hafal 2 juz, benar. Tapi harus minimal sekali. Jadi program kami itu selama 6 tahun di SD, dari kelas 1 sampai kelas 6 harus minimal hatam 1 kali. Karena kan kita tuh Senin sampai Jumat ada belajar Al-Quran nih. Nah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu programnya masih tilawati, jadi belum Al-Quran, masih baca. Nah nanti mulai kelas 3 semester 2 baru baca juz 1 sampai juz 5. Terus di program itu kelas 4 semester 2 bacanya juz 6 sampai akhirnya di kelas 6 itu sudah juz selesai, bahkan selesai di kelas 5, di kelas 6 itu juz 29 membacanya ya. Nah kalau untuk hafalannya juga juz 2 juz itu juz 30 dan juz 29. Cuma kami kan kalau pemerintah sekarang ngomongnya pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya sebelum pemerintah ngomong itu, kami untuk pembelajaran Al-Quran itu sudah melakukannya. Namanya kita mengumpulkan tes anak-anak berdasarkan kemampuannya. Jadi mereka tuh punya kelompok sendiri. Misalnya walaupun kelas 1 tapi bacaan Al-Quran sudah lancar, dia udah Al-Quran berarti. Walaupun harusnya dia masih tilawati juz 1-2 misalnya, dia udah ngaji, dia udah Al-Quran. Atau hafalannya, kelas 1 ada yang udah hafal juz 30, berarti dia lanjut juz 29. Makanya sekarang walaupun dari yayasan kami itu minimal 2 juz, ada beberapa anak yang sekarang di kelas 5 itu ada yang udah 8 juz, ada yang sudah 4 juz. Jadi sesuai kemampuan anak lah intinya gitu. Jadi minimumnya memang dari yayasan yaitu minimal 2 juz di kelas 6. Tapi lebih tuh boleh. Selain itu ada apa lagi sih Bu program keunggulannya gitu dari SD? Selain yang tadi ya, Hafiz ya. Selain Hafiz, kita punya tadi mungkin bahasa Inggris itu ya. Kita ada native speaker juga buat anak-anak. Terus apa ya? Ya itu sih keunggulannya 2 hal itu ya. Kita Hafiz Al-Quran sama bahasa Inggris. Yang Hafiz atau hafalan itu menjadi saya salah kan kebetulan saya juga dulu pas presentasi itu pernah belajar seperti itu. Jadi buat minimal kita bisa naik kelas itu minimal bisa hafal 2-3 ayat, 2-3 surah atau satu juz sekalipun. Apakah di sini juga menerapkan ini? Kalau kita untuk sistem itu masih ngikutin dinas pemerintah ya. Pemerintah itu kan urusan naik kelas dan lulus minimal ikut assessment, minimal hadir ya kan, gak ada nilai kan sekarang, bebas kan. Nah, kita mengikuti itu, cuma walaupun mereka naik kelas, kayak tadi misalnya dia belum lancar bacaannya, ya udah nggak berarti kelas 2 dia masih jilid 1. Jadi ada kelompok sendiri nih, gitu dikelompokin. Walaupun dia kelas 2 nih, tapi sama kelas 2 juga, tapi dia di jilid 1 masih. Nanti teman-teman yang regulernya ya jilidnya sesuai yang bisa jilid 3. Atau anak yang super nih, kita bilangnya kelompok super itu sudah Al-Quran misalnya. Tapi ini tidak mengesampingkan kurikulum nasional ya, karena kan tahun lalu kita jadi medali emas OSN IPA. Jadi tanpa mengesampingkan itu juga. Terus kalau dari tadi kan program keunggulannya kan kayak dari bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kalau misalkan dari non akademik kayak misalkan keseniannya gitu atau olahraganya itu ada nggak sih Bu? Ada, kalau kita ada alhamdulillah sih ada atlet ya, ada shoot, renang itu sudah sampai tingkat provinsi juga kalau nggak salah deh. Kayak kemarin ikut yang kejuaraan di Semarang. Karena kan kebetulan kita itu yayasannya ada ini kan,
ada NAC namanya North Aquatic Center. Dia kerjasamanya sama Jakarta Aquatic JAQ. Itu emang buat melatih atlet renang. Mereka basisnya di GBK, tapi sekarang di sini juga karena kita punya kolam renang sendiri. Jadi ada swim club yang memang buat atlet gitu. Nah, anak-anak kita ada ikut sana. Itu yang dikelola sama kita ya renang. Tapi di luar itu kita punya atlet penahan. Ada juga yang sekarang lagi hype dan alhamdulillah kita juga bisa ikut serta, itu sepatu roda. Itu kan juga lagi ini banget ya. Nah, itu banyak tuh dari kelas 1 sampai kelas 6. Apalagi ya olahraga. Futsal juga lumayan, alhamdulillah. Walaupun belum sampai sekian ya, tapi juga lumayan lah, udah ada namanya. Kalau kayak gitu sekolah nyari sendiri gitu tuh, kayak apa ya, bakatnya gitu, atau emang si siswa tuh apa masih menyalurkan ke kepala sekolah gitu kayak saya bisa ini dua-duanya. Jadi kan kita ada ekskul ya. Nah, dari ekskulnya dapet, mereka yang di luar ekskul itu juga kasih kita. Nah, biasanya setelah misalnya yang kayak sepatu roda awalnya dari luar tuh, terus kita ada ekskul sepatu roda, akhirnya mereka gabung juga kayak gitu. Jadi di selama ada ekskulnya sih insya Allah dari ekskul ya, karena kita ada ekskul itu. Tapi yang di luar itu kayak pencak silat itu juga ada, mereka ikut di luar. Terus pas OSN akhirnya mau pilih ya, tapi mereka bisa langsung pencak silatnya bukan dari ekskul, karena kan ekskul cuma seminggu sekali ya kak, ditambah dari klub di luar. Sama sekolah ini sangat mendukung di luar akademi. Iya, karena ekskulnya banyak banget kak. Senin sampai Jumat pokoknya full, tapi Sabtu kan libur ya, nggak ada. Pokoknya Senin sampai Jumat itu full ekskul. Kalau untuk pembelajaran sendiri di sini tuh dari pagi sampai siang atau pagi sampai kelas 1-2 itu sampai setengah 2, kelas 3 sampai 6 tuh setengah 3, jadi sejam. Tadi kita sudah lihat juga dari segi sarana-prasarana yang ada di sini. Wah. Sebenarnya kita sendiri tak kaget ya, maksudnya dari sekian banyak sekolah yang sudah pernah kita observasi itu baru kali ini melihat kayak ada kelas yang begini. Jadi kan biasanya kan kita ngeliatnya kayak nggak semua kelas. Iya. Mungkin di kelas 4, 5 itu baru ada. Kalau di sini kan langsung kelasnya. Jadi saya kembali ke kurikulum ya. Apakah di sekolah ini ada sistem monitoring atau pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum? Ada namanya supervisi ya kak? Iya. Ada supervisi dari kami, dari pimpinan, kepala sekolah, kokatur, lokasi, kita bagi-bagi tugas untuk supervisi. Kemudian nanti dari perguruan juga berkala, misalnya 3 bulan sekali ada supervisi. Udah situ, dan dari dinas soalnya pengawas. Tapi pengawas kan nggak tentu akunya, terserah. Mungkin pertanyaannya ini formalnya mungkin sampai di sini aja. Oke. Kita mungkin selanjutnya bisa santai aja. Oke, dari santai kak. Ya, terima kasih kepada Elis yang telah bersedia kami mengenai di hari ini. Terkait jawaban yang tadi kita sudah analisis, nanti kita akan jadikan sebuah video. Kita jadikan apa sih? Hasil diskusi dari kelompok kita untuk laporan ke dosen kita. Sekali lagi terima kasih kepada Elis ya. Sama-sama kak. Mungkin kita akhiri saja wawancara pada kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.